Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara pemirsa yang berbahagia. Kesempatan ini mari kita pergunakan waktu yang singkat sebelum ambo barangke bayi ceramah, yaitu membahas masalah tentang munakahat, yaitu hukum tentang pernikahan, rukun dan syarat di dalam sebuah pernikahan. Kenapa saya katakan demikian? Karena masa zaman sekarang ini sampai nanti yang akan datang, yang modern zaman sekarang ini, begitu banyak terjadi kekeliruan-kekeliruan dan bahkan sebuah kesalahan di dalam sebuah pernikahan yang dilakukan. Karena ketidaktahuan, karena mungkin tidak ingin tahu, atau tidak mau tahu, atau kepada siapa untuk bertanya. Sehingganya terjadi sebuah kekeliruan. Maka pada kesempatan kini, kita akan sedikit mengulas walaupun tidak secara rinci semuanya sebagai pedoman bagi kita. Di dalam kajian fikih namanya adalah munakahat, kajian masalah pernikahan. Di dalam rukun dan syarat pernikahan itu ada namanya wali. Yang kedua ada saksi. Yang ketiga ada ijab dan kabul, ada calon mempelai, dan ada mahar. Itu adalah syarat di dalam sebuah pernikahan. Ada wali, ada saksi, ada mempelai, ada mahar, dan ada ijab dan kabul. Bila tidak ada salah satu di antara yang 5 itu, maka secara otomatis hukum pernikahan tadi tidak sah atau batal. Pertama, syarat-syarat wali itu yang pertama adalah wali. Syarat-syarat pernikahan itu yang pertama adalah wali. Apa yang dikatakan dengan wali? Wali adalah orang yang memiliki hak dan wewenang untuk menikahkan seorang perempuan. Itu wali. La nikaha illa biwali, kata Rasulullah. Tidak sah nikah itu tanpa adanya wali dan tanpa ada 2 saksi yang adil. Hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih. Tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Nah, itu yang dikatakan dengan wali itu. Memiliki hak dan wewenang untuk menikahkan seorang perempuan. Itu dikatakan dengan wali. Dan berapa macam wali itu? Wali terbagi kepada 3. Yang pertama adalah wali nasab. Yang kedua adalah wali hakim. Yang ketiga adalah wali hakam. Wali nasab, wali hakim, dan wali hakam. 3 ini adalah macam daripada wali. Apa yang dikatakan dengan wali nasab? Wali nasab itu adalah orang yang memiliki pertalian darah dengan orang yang akan dinikahkan atau perempuan yang akan dinikahkan. Itu yang wali nasab. Dan di dalam wali nasab itu ada namanya wali mujubir. Orang yang memiliki kewenangan dan memiliki keistimewaan di dalam menikahkan seorang perempuan. Siapakah dia? Yang pertama adalah ayah kandung. Ayah kandung adalah urutan yang pertama sebagai wali. Jadi wali nikah kok berurut dari ayah kandung, terus ke bawah ke kakek, terus dari ayah kandung terus ke atas ke kakek, dari kakek terus ke atas ayah daripada kakek. Indah mau meloncek-loncek saja doh. Dari ayah kandung mereka meloncek saja nyo ke saudara ayah. Meloncek saja nyo ke anak saudara daripada ayah awak. Tidak bisa bentuk tu doh. Bajanjang naik, batanggo turunnya. Lah dituntuang cie-cie dan sua tua, lah ditarangkan satu-satu untuk bermanfaat bagi kita bersama. Bila mana ayah kandung tidak ada, maka yang
selanjutnya adalah terus ke atas, yaitu kakek yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan. Kalau tiba di Minang namanya inyek. Bila mana kakek pun juga tidak ada, meninggal kakek tadi, maka dia terus ke atas, yaitu ayah daripada kakek, yaitu piui awak, istilah di Minang. Indah ado ayah, indah ado kakek, indah ado ayah daripada kakek, maka dia mendatar. Tadi yang naik, yang lurus ke atas tidak ada. Ayah ndak ada, kakek ndak ada, piyu ndak ada, atau ayah dari kakek ndak ada, maka dia mendatar. Baru dia mendatar. Siapa itu? Yaitu saudara kandung awak. Udah awak, jua di awak na laki-laki. Tu, setelah itu yang berhak menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Oh, ndak ada saudara kandung awak na laki-laki do, maka saudara sebapa. Siapa saudara sebapa? Saudara sebapa tu yaitu anak ayah awak, anak apa awak yang berada di rumah istrinya yang cik lain. Dek ayah awak atau apa awak babini dua. Tiba dia awak badun sana anak liau rupanya padusi bang keduanya. Rupanya dia buka cabang. Dek toko ko laku banyak jual beli. Jadi buka cabang lah gaya kok. Buka cabang ayah awak tadi. Boleh dalam agama boleh. Tak dilarang bagai dok. Fankihu ma tabalakum minan nisa wa masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah olehmu satu orang wanita, dua orang wanita, tiga orang wanita, atau empat orang wanita. Di dalam hukum Islam itu dibolehkan. Halal. Nah, dek karena kadai ko laku, dek karena galeh ko laris, buka cabang lah ayah awak tadi. Babininya cek lai. Abar anaknya di sinan. Dapat anaknya rupanya laki-laki. Itu namanya saudara sebapa. Dia itu berhak menjadi dan memiliki wewenang untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan terhadap saudaranya nan padusi. Selanjutnya, indah ada rasono saudara sebapa dah. Maka terus dia mendatar kepada anak laki-laki saudara kandung. Anak laki-laki daripada udah awak. Udah awak ada beranak no. Anak no laki-laki. Anak daripada udah awak dan laki-laki tadi tu nyo berhak menjadi wali dalam pernikahan. Oh, ndak ada anak laki-laki saudara kandung no, maka dia terus kepada saudara ayah. Mana saudara ayah? Pak Etek, Pak Angah, Pak Tuo. Nah, mereka yang bertiga ini memiliki wewenang dan berhak menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan. Selanjutnya indah ada pula saudara ayah do. Pak Etek nak do, Pak Tuo nak do, Pak Angah nak do. Dia sebut ayah aku tunggal babeliang. Maka dia beralih kepada anak saudara dari saudara ayah. Apa artinya anak Pak Etek? Pak Etek awak, Pak Angah awak, Pak Tuo awak rupanya ada anaknya. Maka dia anak dari Pak Etek awak laki-laki, anak Pak Etek awak nan padusi anak laki-laki, ada anak Pak Etek awak nya laki-laki, atau anak Pak Tuo awak nya laki-laki, tu saudara dia awak. Ada anak Pak Etek awak nan laki-laki, tu saudara dia awak. Maka dia memiliki wewenang dan berhak menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan. Nah, kalau seandainya wali nasab tadi itu tidak ada satu Allahnya, saja urutan satu nan mendaki kateh, jo urutan nan kedua nan mandata saudara tadi indah ada doh. Maka siapa yang berhak menjadi wali? Yaitu adalah wali hakim. Apa yang dikatakan dengan wali hakim? Wali hakim orang yang memiliki wewenang dan hak untuk menikahkan seorang perempuan. Bila mana? Bila mana wali hakim tadi bilonyo menikahkan seorang perempuan tu di saat bilo saja.
Nan pertama adalah bila tidak ada wali nasab. Tak ada wali nasab ko saudaranya tu, maka wali hakim yang berhak menikahkan. Yang kedua, bila mana semua wali nasab yang diterangkan tadi itu, bila mana memiliki fasik. Wali nasab tu fasik. Apa nam fasik tu? Iaitu orang nan meninggalkan salat wajib, jangan salat 5 waktu, salat Jumat saja ndak nyo karajuan do. Salat nyo tinggalan taru ndak pernah no babu yang mengarajuan salat 5 waktu do. Badoso gadang bakal tio hari bazina ampia tio hari iwana bulakang iwana agamo. Atu namanya orang yang fasik dan dia tidak bertobat. Nya ndak bertobat, dak hanya bertobat do. Maka orang itu wali nasab nan bantua itu tu, maka beralih perwaliannya adalah kepada wali hakim. Yang ketiga, bila wali hakim itu menikahkan saat bila ada uzur dari wali nasab. Di wali nasab tadi tu, mau dia ayah kandung, mau dia kakek, mau dia ayah kakek, mau dia saudara kandung, mau dia saudara ayah. Ada uzur saudaranya. Tak basuh no do, jauh di rantau, di telefon tak ada nomor telefon no. Tak jalih do. Maka wali hakim berhak untuk menikahkan seorang perempuan tadi. Dan terakhir nang kampe bila wali hakim tadi menikahkan, yaitu anak yang lahir di luar pernikahan. Maka yang menikahkan adalah wali hakim. Konyo anak kalau bahasa awak no anak zina. Tu bahasa orang kampuannya anak zina. Dahulu bajak pada kabau, dahulu bajak pada jawi. Sebelum dijak kabua dibaca, sebelum pernikahan dilaksanakan, ala badungka tahu. Ala bambu gadang isi. Maka lahirlah anak tidak diikat dengan sebuah pernikahan yang sah, maka bapaknya tadi tidak boleh dan tidak sah menjadi seorang wali. Walaupun dari baniah apaknya tadi. Walaupun baniahnya dari apaknya tu. Tapi dek karena tidak diikat dengan tali pernikahan, maka dia bukanlah bapaknya. Maka dia bukanlah anak daripada bapak tadi. Secara pandangan agama Islam. Itu makanya arek-arek memacik tali kakang. Jangan sampai sembarangan buah saja. Basa-basa alah dibaca ijak kabu beko, alah selesai pernikahan beko atu selanjutnya terserah anda selesai. Aku masuk waktu musim berganti zaman modern, kini makin canggih makin tinggi gua. Atu nam perlu hati-hatian. Bukan masalah pernikahan saja, kalau masalah anak di luar pernikahan kau nanti sampai nanti ke masalah harta warisan. Nah kan ibu tu karena dia secara pandangan agama Islam, karena dia tidak memiliki seorang ayah. Walaupun ayah nu lai dari baniah ayah nu tadi, tapi karena tidak diikat dengan tali pernikahan. Lambo tuntuang cie-cie, lambo uraikan satu-satu, kok siang laba hari, kok tarang laba bulan, untuang bamumpa aib bagi kita bersama. Tabiah bagi ambo. Nah, selanjutnya, menjadi seorang wali itu ada memiliki syarat. Yang pertama adalah baik itu wali mujbir, wali nasab ataupun wali hakim. Ada syaratnya. Yang pertama adalah wali tadi adil. Mana adil? Yaitu orang nan tidak fasik. Ana tidak fasik. Orang nan tainda dari mengarajukan dosa-dosa gadang. Kok salat no lai 5 waktu lai tak karajuan. Kok bazina, kok badoso-doso kadang no pamono batu atuna alai ta indah dinyo. Itu nak dikatakan orang yang tidak fasik. Jadi orang yang fasik tu dalam kacamata agama, orang yang nacuk mangarajon doso kadang. Ye bulakang no agama ko bazina men karajon no tarui salat 5 waktu ndak ikarajon no, jumai apolai. Itu orang yang dikatakan dengan orang yang fasik. Dan orang ikoko tidak berhak dan tidak memiliki wewenang dalam sebuah pernikahan. Walaupun nonyo wali nasab.
Walaupun apaknya, walaupun kakeknya, walaupun saudara laki-laki no, tapi nyo fasik, maka tidak berhak dia menjadi seorang wali. Karena dia cacat dalam syarat menjadi seorang wali. Yang kedua, syarat wali itu dia memiliki wewenang dan kemerdekaan menjadi wali. Jadi masuknya di dalam kelompok wali nasab atau wali hakim. Jadi awak ndak masuk di dalam kelompok wali do. Indak ada batali darah baju padusi ko do. Indak ada bapa adik kandung indak, saudara indak, saudara saya pun juga indak. Awak jadi wali pula, maka pernikahan tadi otomatis tidak sah dan batal. Karena kita tidak termasuk di dalam kelompok urutan perwalian. Dan terakhir, wali ko balik dan berakal. Dalam kitab fikih namanya adalah mukallaf. Adik awak lain laki-laki saudara awak. Nangka menikahkan ayah awak ndak ada, tapi adik awak lain, saudara kandung awak lain, kakek awak ndak ada, tapi saudara kandung awak lain, tapi nyo SD baru, kelas 5 baru SD. Maka dia belum bisa masuk dalam syarat menjadi seorang wali. Ndak bisa nak menikah ando. Sabonyo ketek baru. Ndak balik berakal lah dok. Itu yang dikatakan dengan syarat-syarat wali. Ambil ulang, syarat-syarat wali adalah adil, tidak fasik. Yang kedua, memiliki kemerdekaan dan hak menjadi seorang wali. Yang ketiga, balik dan berakal. Jadi, ibu dan bapa pemirsa, rasanya walaupun cuma saketek, walaupun cuma sebagai nan tunggak-tunggak saja nambo sampaikan, untuk yang bermanfaat bagi kita bersama menjalang ambo barangke pai ceramah. Disebut iku banyak permasalahan-permasalahan nan yang membuat masyarakat terkadang memang dek pengetahuan terkadang mungkin tak sampai situ, atau mungkin waktu tak ada untuk bertanya, waktu tak ada untuk mempelajari. Sementara iku adalah ranahnya, kalau di bidang struktur pemerintahan, ranahnya adalah kantor urusan agama. Itu matang di orang tu, jale di orang tu. Tapi di ceramah-ceramah jarang disampaikan sari, disampaikan iku. Di khutbah pun sari juga. Nah lebih ironis, no masyarakat nak namuh lah bertanya. Kalaulah tinggal rukun josarai, berarti batal sebuah pernikahan. Kalaulah batal sebuah pernikahan, kalau tidak sah, apa zina gitu. No, nan halal tu halal, nan haram haram, nan sah sah, nan batal batal. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Jadi hukum tadi tu jalehnya dalam Al-Quran. Ijan sampai ada kini hukumnya halal, habis 2 bulan sudah tu haram, sudah 2 bulan mereka tu halal balik. Itu nak hukum Islam namanya tu do. Kalau ada nama buat hukum Islam itu tu berarti orangnya dah Islam tu do. Kalau nan halal tetap halal, nan haram tetap haram. La raiba fi hudal lil muttaqin. Tak ada keraguan dalam Al-Quran ko. Macam murah banyak awak mengistimbatkan sebuah hukum. Untuk mengistimbatkan sebuah hukum, mengangkat sebuah hukum tu, indak samurah membek godok tu. Indak samurah menggoreng pisang tu. Memiliki disiplin ilmu bahasa Arab, memiliki disiplin ilmu fikih, memiliki disiplin ilmu usul fikih, ilmu balagah, hafal sekian ribu hadis, dan di dalam kapalonya Al-Quran tadi. Jangan terlalu mudah kita menjatuhkan hukum. Jangan terlalu mudah kita mengistimbatkan sebuah hukum. Kalau ndak jaleh bana, ndak digarap bana, ndak ada ilmu di bidang itu, jangan kita capek-capek mengistimbatkan sebuah hukum. Karena ini berkaitan dengan halal dan haram, dosa dan pahala. Quran tu kota kontan saja. Agama tu kota kontan. Ndak ada nak kontan. Nah yo indah. Dalam banggu ndak ada bagi geleng ando. Nananggu nang geleng-geleng. Iya. Jadi ibu dan bapa, ambo bukalah orang cerdik pandai. Ilmu tiado sekolah tangguang mande bansai bapo tiado kunun baharato jo pusako. Itu banyak dan jauh sekali. Ilmu singke pengalaman pun balun. Cuman saketek banyak lain membaca dan baraja waktu sekolah. Nan itu nak ambo sampaikan. Ko ado nan bana itu datangnya dari Allah.
ko ado nan salah, mungkin itu kekeliruan nan dari ambo. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, termasuk juga bagi ambo sendiri. Sebelum ambo barangkali ceramah, ko ado nan ndak terletak suatu pada tampeknya kali lawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah. Kok gawa mak ambo minta ditimbang, kok dosa malah ambo ampun nan labiah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imrizal Pakia Saripado, Tilatang Kamang.